presiden goblok, udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, kolinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Itulah bentuk parodi dalam mengkritisi. Kalau soal langgam itu kan masih ikhtilaf. Selama masih ikhtilaf, maka tidak boleh dihukumi sesat atau bahkan disebut dajjal. Saya khawatir jangan-jangan malah yang mengatakan seperti itu tidak paham ilmu qiraat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Arah 9 Channel. Apa kabar saudara-saudaraku? Semoga Anda dan kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Tak bosan saya mengucapkan terima kasih tak terhingga atas respon positif Anda. Juga mohon maaf jika tidak semua komentar sempat kami berikan balasan atau ada penyampaian yang berkekeliruan. Nah, santai saja sahabat-sahabatku sekalian. Sebagaimana pada bagian depan dalam tayangan ini kami tampilkan, ya, bentuk parodi. Kalau dalam seni gambar itu mungkin masuk min jumlatil karikatur ya. Jadi bagaimana seseorang mengekspresikan satu protes tapi ketika dilihat membuat kita tersenyum. Nah, kalau yang tadi itu kan bagian dari pertunjukan ya, parodi. Yang saya heran, itu di satu grup loh. Satu grup WhatsApp, ada 5 kiriman seperti itu. Dari ya sebulan lalu saya nggak hapus. Setelah saya pikir-pikir, kayaknya ini menarik. Pertama, mohon maaf bukan berarti untuk menertawakan suara yang kemudian diparodikan itu. Jadi sifatnya satir gitu ya. Jadi mohon jangan salah sangka. Ekspresi protes itu berbagai cara, bisa dengan tegas, keras, bisa juga dengan memparodikan. Adapun video tadi itu saya menyikapi sebagai bagian dari kecerdasan saudara-saudara kita menyikapi persoalan sebagaimana yang saya katakan tadi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ini kan beberapa kali disampaikan ya, termasuk oleh Ki Haji Marzuki Mustamar dalam ceramahnya berkenaan dengan penyampaian Pak Rizik Syihab. Itu kapan terjadi? Ini khawatir ya adik-adik kita belum lahir pada saat itu atau mungkin masih sangat kecil sehingga tidak tahu apa dan bagaimananya, kecuali kita mengulik di sejumlah kanal-kanal YouTube secara digital itu masih bisa ditemukan. Tapi ada baiknya kan untuk dijelaskan suara tadi itu disampaikan dalam rangka apa. Kurang lebih seperti itulah hal yang ingin kami perjelas. Jadi suara Pak Rizik Syihab itu adalah protes yang saat itu sangat heboh ya pada saat itu. Protes, dan bukan hanya beliaunya ini, orang-orang yang sejalan dengan beliaunya ini keras sekali mengecam baik Pak Jokowi pada saat itu sebagai presidennya atau Pak Lukman Hakim Saifuddin sebagai Menteri Agama, terutama kepada korinya. Padahal korinya itu belakangan ini ya akrab dengan saya. Beliau adalah salah satu sahabat kami yang konsen dalam ilmu kesejarahan dan budaya. Ini nanti akan kami perlihatkan siapa beliaunya. Mungkin sebagian dari Anda sudah paham ya. Pembacaan Al-Quran menggunakan langgam Jawa itu terjadi di Istana Negara. Maka dikatakan istananya adalah istana Iblis. Kok iso ya Pak ngono gue? Jadi itu acara peringatan Isra Mi'raj pada 15 Mei 2015 yang silam. Jadi ke tahun ini ya sekitar berapa tahun ya? Silakan dihitung sendiri, 9 tahunan kurang lebih ya. Nah, saudara-saudaraku sekalian, pada tahun 2015-an itu jarang orang lihat YouTube ya, ada tapi jarang. Seandainya ada, mungkin sudah saat itu akan dikeluarkan juga itu pembacaan Al-Quran dengan langgam Sudan. Ya, mungkin Anda sudah paham bagaimana sebagian kori-kori atau kiai-kiai Sudan itu melanggamkan Al-Quran mirip sekali dengan langgam Jawa.
سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا. Kalau pada saat itu sudah musim YouTube ya mungkin jadi ramai, tapi saat itu kan belum, medsos belum seperti sekarang ya. Artinya bahwa langgam seperti itu di Sudan menjadi biasa, tapi di sini baru satu orang yang tampil di Istana Negara sudah diprotes habis-habisan. Luar biasa kalau melihat pada saat itu ya. Dan memang saudara-saudaraku sekalian, sekedar informasi ya, di antara beliau-beliau yang ahli Quran memang terjadi perbedaan pendapat. Hanya saja beberapa tokohnya malah tidak mempersoalkan. Satu misal umpamanya Pak Kiai Haji Profesor Dr. Ahsin Shahab. Beliau kan rektor IIKI, Institut Ilmu Al-Quran. Beliau mengatakan tidak ada masalah menggunakan langgam apapun selama tidak merusak tajwid. Begitu juga Kiai Ma'ruf Amin pada saat itu. Begitu juga dengan Kiai Mustafa Yaakob. Tetapi Pak Rizik Syihab, juga bekas Menteri Agama, mantan Menteri Agama, Pak Said Akil Al-Munawar, dan yang sejalan dengan beliau-beliau ini, itu memprotesnya. Nah, kalau dari kalangan Qori, ada Qori Internasional, Kiai Haji Muammar ZA, itu tidak sejalan. Intinya secara umum bisa dikatakan menggunakan langgam di luar langgam yang umum yang 8 itu ya, yang 8 ada apa? Bayati, ada Sabah, Nahawan, Hijaz, kemudian ada Rasta, Sika, Jaharka, kemudian ada Banjaka. 8. Saya dulu pernah belajar, tapi suara saya memang nggak masuk untuk jadi Qori ya. Jadi dari 8 langgam itu yang umum dipakai oleh para Qori. Sementara ketika keluar dari situ dipersoalkan. Padahal saya pada saat itu sempat diskusi lah dengan kawan-kawan PT IKI ya. Karena walaupun saya nggak kuliah di PT IKI, banyak teman-teman saya. Saat itu saya bilang ke kawan-kawan yang ahli-ahli Quran itu, kalau mempersoalkan lagu atau langgam, jika di Istana Negara itu tidak sampai 1 surat, di kampung saya Indonesia bagian Madura, saya bilang begitu, itu sampai 1 surat, langgamnya tidak menggunakan 8 langgam yang umum. Contohnya gimana? Saya baca sebagaimana tahlilan, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan seterusnya. Mereka pada tertawa akhirnya. Dan kemudian saya katakan juga, bagaimana dengan lantunan lagu yang disenandungkan oleh Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, yang mana walaupun suara saya nggak sampai ya, kan ada lagu beliau itu Rabbana Rabbana Rabbana, itu kan panjangannya kan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bukan hanya uji, kita umum senandung puji-pujian menjelang sholat, Rabbana ya Rabbana Rabbana zalamna anfusana, dan seterusnya. Itu kan langgam, itu lagu. Kenapa dulu-dulu tidak ada yang protes? Ujian tidak ada yang protes sebagaimana sekarang diprotes habis-habisan. Puji-pujian seperti itu juga tidak diprotes. Bagaimana? Kenapa ketika di Istana Negara melanggamkan langgam Jawa seperti itu, langsung ada yang protes besar-besaran? Dulu kok tidak ada. Lalu ada yang nyeletuk, katanya itu kan ketika Quran sudah menjadi doa, maka sudah lepas dari hukum bacaan sebagaimana mestinya. Misalkan itu sudah menjadi puji-pujian, maka hukumnya adalah puji-pujian. Sehingga secara fikih pun orang yang haid boleh, seperti kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Orang haid boleh, karena itu bukan membaca Al-Quran, tapi sedang ingin makan atau membuka sesuatu. Begitu juga kalimat Alhamdulillah, ada yang berpendapat seperti itu. Intinya adalah bahwa semua itu masih dalam konteks ikhtilaf, perbedaan pendapat. Maka selama itu masih dalam perbedaan pendapat, silahkan kita memilih pendapat yang mana yang menurut kita itu baik dan benar.
dan tidak boleh dikatakan sesat, apalagi dikatakan dajjal. Ya kan? Mestinya ke sana. Nah, saudara-saudaraku sekalian, siapakah gerangan dianya yang dikatakan sebagai Qori Dajjal itu? Beliau adalah sahabat kami yang belakangan ini intent dalam dunia budaya Jawa dan kesejarahan. Beliau adalah Al-Ustaz Muhammad Yasir Arafat. Ya, sebagian Anda saya yakin sudah paham lah. Untuk mengobati kangen saya terhadap Ustaz Yasir, kita simak senandung beliau berikut ini di dalam melantunkan puji-pujian selawat yang dipopulerkan oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo. Berikut lagunya. Ya Allah, ya Allah, ya Rahimah Mu'minin, sallallahu Rabbuna ala nuril mubin, Ahmad al-Mustafa, Sayyidil Mursalin, Ya, sahabat-sahabatku sekalian, Qori yang disebut Dajjal itu adalah sahabat kami yang lagi-lagi alhamdulillah sampai hari ini beliau masih konsen dalam dunia kesejarahan dan budaya ya. Dan bagi Anda yang kerap menyaksikan tayangan ini sudah tidak asing lagi tentang Ustadz Yasir, kiprahnya turun ke lapangan. Bahkan beliau itu ada program sebulan sekali kalau nggak salah, turun ke kuburan-kuburan, menelisik kuburan-kuburan bersama mahasiswanya, diantaranya adalah kawan-kawan atau adik-adik kita dari PMII. Ustadz Yasir adalah dosen di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Demikian saudara-saudaraku sekalian, semoga ada manfaat yang bisa dipetik dari apa yang kami sampaikan ini. Dan kita jangan mudah menuduh apalagi mendajjal-dajjalkan seseorang. Biarlah orang itu yang biasa mengatakan seperti itu, namun semoga juga Tuhan memberikan petunjuk tidak lagi berbuat sedemikian rupa. Mohon maaf jikalau ada kekeliruan, berikan masukan yang konstruktif di kolom komentar. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.